Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa ighfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم اللهم صل وسلم Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Mukarramun para alim ulama, para asatidah bil khusus guru-guru kita, mukarram Haji Pak Mustafa, mukarram bin Yusuf, mukarram Haji Ahmad Habibi, mukarram Ustaz Abdul Hamid Mustafa, mukarram Ustaz Farah Furqan, dan segenap pengurus masjid, wabil khusus pengurus masjid Al-Jihad, dan segenap pengurus Majelis Taklim Ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kembali kita bisa hadir dalam rangka taklim rutin yang biasa dilaksanakan setiap hari Ahad pagi. Sholawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada penghulu alam, junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tanpa berpanjang kalam, ayat 81 ya. Kalau nggak salah 81. Bismillahirrahmanirrahim. Wali Sulaiman ar-riha asifatan tajri bi amrihi ilal ardil lati barakna fiha wa kunna bi kulli syai'in alimin. Wali Sulaimana ay wasakhorna, artinya telah kami tundukkan, ya, li Sulaimana kepada Nabi Sulaiman ar-riha, yaitu angin yang sangat kencang. Apanya? Tiupannya. Jadi Nabi Sulaiman diberikan mukjizat bisa mengendalikan angin, ya. Jadi angin nurut sama Nabi Sulaiman. Kalau cerita Aladin, ya, pakai karpet terbang, ya. Wa fi ayatin ukhra ruho'a, dalam ayat yang lain bukan asifah tapi ruho'an. Maknanya ruho'an ya sama, ya, yaitu angin yang artinya angin yang sangat kencang, ya. Ay sadidatul hububi, ya, yang sangat kencang. Apanya? Hembusannya. Wa khafifatuhu bihasabi iradatihi, dan pelan tiupannya sesuai dengan kemauan Nabi Sulaiman. Jadi kata Nabi Sulaiman, ya, mau kemana ya nurut tuh angin, ya. Inilah satu mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman alaihis salam. Tajri bi amrihi, ya, berjalan angin itu bi amri, dengan perintahnya Nabi nurut. Jadi kata Nabi Sulaiman, ya, angkat, ya, mau kemana, ya, pokoknya kata Nabi Sulaiman nurut.
ilal ardil lati barakna fiha, ke negeri ya. Ardi sini maknanya negeri ya, atau tanah ya. Ke negeri yang kami berikan berkah fiha di dalamnya. Yang dimaksud wahiyas Syamu, yang dimaksud negeri itu adalah negeri Syam ya. Jadi Nabi Sulaiman ya mau kemana-mana naiknya naik angin ya, gelar karpet ya. Kata Nabi Sulaiman terbang ya terbang nurut ya. Wa kunna bikulli syai'in alimin, dan ada kami dengan segala sesuatu alimin, maha mengetahui. Jadi Allah mengetahui ya. Min zalika ya, dari hal yang demikian tersebut ya. Atau min zalika ilmu, yaitu dari hal yang demikian itu adalah tentang ilmunya Allah. Jadi ilmunya Allah meliputi ya dari segala sesuatu. Bima bi an ma yu'tihi Sulaimana yad'uhu ilal khudu'i li rabbih fa fa'alahu ta'ala ala muqtada ilmihi. Di situ terjemahannya antara lain ilmu Allah yang telah diberikan kepada Nabi Sulaiman akan mendorongnya tunduk patuh kepada Tuhannya. Allah melakukan hal itu sesuai dengan ilmunya yang maha mengetahui segala sesuatu. Jadi segala sesuatu ya memang ya, atas kehendak siapa? Kehendak Allah ya. Walaupun itu perintah Nabi Sulaiman, tapi kan semuanya ya atas dasar perintah Allah. Bukan saja angin Bapak Ibu sekalian, wasakharna minasyayatini, dan kami tundukkan ya dari setan. Jadi setan juga nurut ya, tunduk ya, atas perintah Nabi Sulaiman. Mayyagusuna lahu ya, yaitu setan ya, di mana dia yagusu itu apa namanya? Menyelam ya. Jadi menyelam lau ke apa ya, di dalam lautan. Untuk siapa? Lau untuk Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman merintah setan untuk menyelam ya, ke dalam laut. Ayyadkhuluna fil bahri, itu mereka masuk ke dalam laut. Fayakhrujuna minhu, maka mereka keluar dari laut. Al-jawahiru, membawa permata ya, li Sulaimana, untuk Nabi Sulaiman. Oleh karena itu dalam riwayat ya, apa namanya, kerajaan Sulaiman ini dihiasi dengan permata ya. Karena memang ada yang disuruh, siapa? Ya, setan. Jadi setan nyilem ke laut ngambil permata. Kemudian permata itu diserahkan kepada Nabi Sulaiman. Maka kerajaan Nabi Sulaiman ini kerajaan yang sangat luar biasa, ya, mewah, ya, karena dihiasi dengan permata. Ya. Wa ya'maluna amalan duna dzalik, dan mereka siapa? Setan-setan itu melakukan perbuatan selain itu. Ya, jadi artinya bukan sekedar nyilem dia ke laut, masih banyak pekerjaan yang lain yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman ya. Aisi wal gausi minal bina'i wa ghairihi, selain menyelam apa? Minal bina'i, membangun. Tuh, jadi setan bisa bikin bangunan ya. Bikin bangunan selain nyelam ya. Wa ghairihi, dan lain-lainnya ya. Pokoknya apa yang disuruh oleh Nabi Sulaiman dikerjakan ya. Wa kunna lahum hafizin, dan adalah kami lahum kepada mereka hafizin, yang menjaga. Tuh, jadi segala semuanya apa yang dikerjakan oleh setan dijaga oleh Allah Subhanahu. Sebab ada penyakit yang jelek dari setan ini. Apa? Nih, min ayyub sidu ma'amilu ya,
dari mereka merusak apa yang mereka buat. Tuh, jadi setan itu kalau bikin sesuatu habis itu dirusak lagi, dihancurin lagi. Maka dijaga oleh Allah tuh ya, pada masa Nabi Sulaiman ya. Li'annahum kanu idza faragu min amali qibalal lail ya. Jadi wataknya jelek ya. Jadi li'annahum kanu idza faragu min amalin qoblal lail absaduhu illam yusgilu bi ghairihi. Nih wataknya setan nih. Karena sesungguhnya mereka apabila mereka sudah selesai ya, mengerjakan pekerjaan ya, dari pekerjaan sebelum selesainya malam. Jadi kalau udah siang hancur itu ya. Jadi bikinnya dia malam. Kalau udah malam bikin absaduhu sebelum selesai malam itu dihancurkan ya. Makanya kan di Indonesia juga ada cerita, kenapa tuh? Roro Jonggrang apa? Iya begitu siang iblis setan nggak nerusin, kan kurang satu katanya. Maka akhirnya jadilah Roro Jonggrang itu kan. Nah, itu emang pekerjaan setan begitu. Jadi ngerjainnya Jadi kalau udah kesiangan hancurin sama dia. Itu wataknya itu ya. Jadi qoblal lail sebelum selesai absadu mereka menghancurkan ya. Illam yusgilu bi ghairihi ya. Dia merusak kembali jika mereka tidak disuruh mengerjakan pekerjaan yang lain. Tuh, jadi kalau nggak disuruh yang lain dibubarin, dihancurin lagi. Udah dibikin dihancurin. Banyaklah ada cerita di Indonesia ada ya. Saya semacam Tangkuban Perahu ya ada ya. Nah, Tangkuban Perahu ya kan. Iya, belum begitu supaya jangan jadi diapain, dibikin bakar apa supaya kelihatan terang kan. Akhirnya setannya pergi ya. Terus yang nyuruh marah, ditendang kan. Nah, jadilah Tangkuban ya, Perahu nungkrep ya. Bahasanya Tangkuban Perahu, perahu nungkrep ya. Nah, itu memang watak setan tuh. Jadi setan itu kerjaannya gitu, disuruh nurut, bikin. Tapi kalau udah kesiangan, dihancurin lagi sama dia. Itu banyak lah. Ya. Tapi di zaman Nabi Sulaiman nggak begitu, enggak. Begitu dia bikin, dijaga sama Allah. Jadi utuh. Ya, utuh ya. Inilah termasuk kehebatan Nabi Sulaiman alaihis salam. Terus wazkur ayyuba iznada rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Wazkur dan ingatlah tentang cerita Nabi Ayub. Nah, sekarang Nabi Ayub nih. Wa yubaddalu minhu, dan dijadikan badal minhu daripadanya. Dan ingatlah kepada cerita Nabi Ayub iznada rabbahu, ketika dia berdoa. Nada ini berdoa ya, memohon ya. Rabbahu kepada Tuhannya. Lamabtuliya bi faqdi jami'i malihi wa waladihi wa tamziki jasadihi wa hajara jami'un nasi lahu illa zaujatuhu sinina salasan aw sab'in aw samaniyata asyara wa dika isyatuhu. Iznada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Ingat cerita Nabi Ayub ketika berdoa ya, karena Nabi Ayub ini diberikan apa? Diberikan ujian sakit ya. Lamabtulia tuh, ketika Nabi Ayub ya mendapat cobaan. Apa cobaannya? Bifaqdi jami'i malihi, hartanya dihabiskan oleh Allah. Jadi Nabi Ayub ini asalnya orang kaya raya, akhirnya hartanya dihabisin.
Apalagi wa waladihi, anaknya banyak, dihabisin juga anaknya. Jadi hartanya habis, anaknya meninggal dunia juga ya. Bukan sekadar itu, wa tamziki jasadihi. Apa? Tamzik ini penyakit ya, tercabik-cabik oleh penyakit ya. Jadi badannya habis kena penyakit. Ya, tanya sampai-sampai orang tidak mau dekat ya. Kenapa? Karena dikasih penyakit oleh Allah. Wa hajar jami'un nasilahu, dan pada pergi hijrah ya seluruh manusia terhadap Nabi Ayub. Jadi orang juga pergi, nggak mau ngedeketin Nabi Ayub karena menurut riwayat badannya bau ya, badannya bau, ada apanya? Ada ulat, sampai-sampai orang tidak mau dekat. Semua menjauh dari Nabi Ayub alaihis salam. Illa zaujatuhu, kecuali istrinya. Oh ya. Jadi yang menemani Nabi Ayub cuma siapa? Istrinya ya. Hal itu dialami oleh Nabi Ayub ya, berapa? Ya, sinina salasan, selama 13 tahun ya. Jadi ada yang mengatakan sakitnya 13, lama apa lama? Lumayan 13 tahun ya. Al-Sab'un, ada juga yang mengatakan 17 tahun. Tuh, jadi ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan sama nia asarota 18, lebih banyak lagi ya. Jadi 13, 17, 18. Jadi ada 3 pendapat ya. Jadi Nabi Ayub sakit, ada yang mengatakan 13 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 18 tahun ya. Wadiqaisihi, dan kesulitan hidup. Artinya Nabi Ayub ya apa? Sengsara. Padahal asalnya satu orang kaya, kedua anaknya banyak ya. Tapi ditimpa musibah, hartanya habis, anaknya juga meninggal ya. Bukan sekedar itu, badannya juga sakit ya. Kalau sekarang orang bisa apa? Ya stres lah ya. Ya hartanya habis, anaknya habis, badannya ya, kena penyakit ya. Penyakitnya penyakit yang enggak ini lagi ya. Ya penyakit yang di orang enggak mau dekat sama dia ya. Anni masaniyadurru ya, sesungguhnya aku ya telah apa? Ya sesungguhnya aku telah menimpakannya, ditimpa apa? Kemadorotan. Artinya apa? Ayyisiddah ya. Jadi Nabi Ayub ya kesulitan yang luar biasa ya. Anni bi fathil hamzah, dipatahi hamzahnya, anni ya sesungguhnya aku. Bitakdiril ba'i, dengan menyimpan huruf ba, jadi bi anni ya, atau bi anni ya. Jadi ada banyak itu, tapi di situ enggak ada kan? Nah, tapi disebut bitakdiril ba, dengan menyimpan huruf ba ya. Jadi kalimatnya bi anni masaniyadurru ya, dengan sesungguhnya aku telah menimpakan ya, kepada siapa? Kepada Nabi Ayub, yaitu kemadorotan. Wa anta arhamur rahimin, dan engkaulah yang maha pengasih ya, arhamur rahimin ya, di antara yang maha pengasih ya. Ini satu ayat lagi nih, tanggung. Masih lanjutan Nabi Ayub ya. Fastajabna lahu, maka kami ijabah ya, lahu kepada siapa? Lahu Nabi Ayub ya, pada doanya, ainidaahu, yaitu doanya Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub berdoa kepada Allah minta disehatkan kembali ya. Fakasafna ma bihi min durrin,
maka kami hilangkan ya. Kasyafna itu kami hilangkan atau kami bukakan apa yang ada pada Nabi Ayub min durrin dari kesusahan, dari kesulitan. Jadi ketika Nabi Ayub berdoa, akhirnya dihilangkan oleh Allah ya kesulitannya. Wa atainahu ahlahu, dan kami berikan kepada Nabi Sulaiman Nabi Ayub ahlahu, keluarganya, dibalikin lagi. Ya, tadinya hartanya habis, anaknya meninggal. Begitu Nabi Ayub berdoa, akhirnya badannya sehat, hartanya balik, anaknya juga balik lagi tuh, ya. Ahlahu, keluarganya tuh, ai auladahu az-zukur wal inasa, yaitu anaknya Nabi Ayub, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Bi an uhyu lahu, ya, dengan dihidupkan kembali. Tuh, jadi yang meninggal dihidupin lagi. Itu kan kekuasaan Allah ya. Wa kullun minas sinfaini salasun aw sab'un ya. Yang jumlah anaknya itu disebutkan 3 ya atau 7. Jadi anaknya ada yang mengatakan 3, ada 2 pendapat ya. Wa kullun minas sinfaini itu ada 2 pendapat, ada yang mengatakan 3, ada yang mengatakan 7 ya. Jadi balik lagi, akhirnya hidup lagi ya. Wa mislahum ma'ahu ya, dan kami lipat gandakan bilangan mereka ya, min zaujatihi, dari istrinya, wazida fi sababihi, dan diberikan tambahan ya. Ya, dipermudah lagi ya. Istrinya dijadikan mudah. Wa kana lahu andarul lil qamhi wa andarul syar'i. Dan ada Nabi Ayub ini punya gudang ya. Kalau dulu namanya lumbung ya, kalau sekarang gudang ya. Jadi Nabi Ayub ini punya gudang, satu isinya gandum ya, yang satu isinya syair. Syair ini kacang ya. Jadi satu gudang isinya gandum, satu gudang isinya syair. Fa ba'asallahu sahabata ini ya, maka Allah kirim ya 2 kelompok awan. Jadi dikirim oleh Allah sahabat ini awan ya, dikirim oleh Allah awan ya. Afragat ihdahuma, yang awan ini menumpahkan kepada salah satu gudang yang berisi gandum, diisi pakai emas. Tuh, jadi ada 2 gudang, satu gudang isinya satu lagi dikirim Allah angin. Nah, ternyata angin ini ke gudang satu ngisi emas ya, ke gudang satu wa afragat al-ukhra andari syair ya. Yang satu lagi diisi dengan perak. Kira-kira makin kaya mungkin kan? Iya, satu gudang isinya emas, satu gudang isinya perak. Kaya lagi dia, kaya raya lagi. Ya, karena memang dulunya juga orang kaya ya. Tuh, ala andari syairil alwarok ya. Satu yang kacang isinya hatta fado, sampai penuh. Gudang itu penuh. Yang satu isinya emas, yang satu isinya perak. Ya, lumayan lah. Nah. Rahmatan min indina, itu sebagai suatu rahmat ya. Min indira, dari sisi kami. Maf'ulun lahu, kalimat rahmatan itu jadi maf'ul. Min indina, dari sisi kami. Sifatan juga jadi sifat ya. Wa dzikra lil abidin, dan untuk menjadi peringatan bagi semua orang yang menyembah Allah. Jadi ini semua adalah peringatan ya. Liyasbiru wa yusabu, agar mereka sabar, maka diberikan ini contoh ya. Jadi Nabi Ayub ini dijadikan
contoh agar mereka sabar ya. Dan nanti dengan sabar ini Allah kasih pahala. Dan memang ini berat ya. Apa yang ditimpakan kepada Nabiullah Ayub alaihis ya, sakit kurang lebih tadi berapa? Ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 17 tahun, ada yang mengatakan 18. Ya sakitnya sakit yang luar biasa ya. Jangankan ya orang lain, istrinya pun pada lari ya. Ya cuma satu ya yang ikut bersama Nabi Ayub alaihis salam. Yang tadinya hartanya banyak, hartanya dihabiskan oleh Allah. Yang tadinya anaknya banyak juga diwafatkan oleh Allah. Tapi setelah Nabi Ayub berdoa, kembali lagi semula ya, harta balik lagi, anaknya balik lagi, istrinya balik lagi, dibikin muda lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kekuasaan Allah ya. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Yang berikutnya adalah Nabi Ismail ya, yaitu putra dari Nabi Ibrahim alaihis salam. Saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.